Kami-sama Ninatahi katanya bakal jadi anime tersedih sepanjang masa. Yang bener nih bun. Halo Indo Gamers, para Wibu Denial. Selamat datang lagi bersama gue, host yang paling kalian cintai, Admin Yabe. Dan selamat datang di acara Wibu Lokal. Acara yang membahas anime, manga, dan jejepangan lainnya. Selamat pagi Bunda. Sebenarnya manggil Bunda itu cukup menjijikan, tapi kenapa tidak? Aku suka hal yang menjijikan kayak gini. Hari ini, aku bakal cerita tentang anime yang berjudul Kami-sama Ninatahi, atau The Day I Become a God. Kami-sama Ninatahi itu anime apaan sih? Anime ini adalah anime yang bercerita tentang seorang anak yang mengaku kalau dirinya adalah dewa, dan dia bernama Hina. Jadi ceritanya, Hina bertemu dengan Yota dan berkata kalau 30 hari lagi akan terjadi akhir dunia. Menurutku anime ini adalah anime sedih sebenarnya. Tapi menurutku juga di anime ini banyak yang maksa bikin sedih aja. Dan itulah yang membuat kesabaranku sebagai penonton habis dan mempertanyakan anime ini bakal jadi anime apa sebenarnya. Kalau dibilang anime ini ngebosenin, aku bisa bilang iya. Karena banyak cerita yang menurutku kurang nendang, terutama di episode-episode awal. Jadi biar enaknya kita bahas dulu satu persatu. Pertama, cerita. Untuk cerita di anime ini aku bisa bilang cerita anime ini biasa aja dan menurutku membosankan. Kalaupun ada yang spesial itu cuma premisnya dan si penulisnya Jun Maeda doang. Cerita di anime ini ditulis sama Jun Maeda, orang yang sama yang bikin cerita sedih kayak Clannad, terus Angel Beats, terus Little Buster. Yang bikin aku kesal adalah aku kemakan hype orang-orang yang udah bilang kalau anime ini bakal jadi anime tersedih yang pernah dia buat. Aku kesel sendiri karena aku kemakan hype dan aku menjadi punya ekspektasi tinggi sama Jun Maeda. Aku sudah bilang beberapa kali di stream, karyanya Jun Maeda emang bagus dan beberapa emang bikin sedih. Tapi terakhir kali dia bikin Charlotte, bagian endingnya itu agak kentang, agak jelek. Jadi seharusnya aku nggak berekspektasi tinggi sama ini anime. Yang bikin aku bilang anime ini membosankan adalah anime ini awal episodenya bener-bener memberikan kita banyak informasi yang nggak begitu penting. Kayak misalnya dari episode Yota bisnis ramen, main mahjong, dia cerita tentang masa lalunya pas main basket. Terlalu banyak informasi yang sebenarnya nggak perlu. Siapa yang peduli sama Yota yang main mahjong? Beberapa episode cuma membuat anime ini kerasa panjang. Menurutku emang ada beberapa episode yang penting gak penting, karena aku pernah gak sadar kalau udah skip 2 episode, yaitu episode 6 sama episode 3. Dan aku gak sadar, tapi akhirnya aku kembali lagi buat ngulangin itu episode. Aku ngerti, memang beberapa episode gak terlalu penting ini dibuat untuk menambah kenangan Hina sebelum akhir zaman terjadi. Tapi menurutku it's too much, terlalu banyak. Dengan banyaknya episode kayak gitu, aku jadi lupa ini anime tentang apa, mau ceritain apa ya, sedihnya di mana ya. Untungnya ada episode 5 di mana menurutku ini menyelamatkan anime ini. Dengan pemasaran karya tersedih Jun Maeda, kita diingatkan kalau anime ini bakal sedih. Dan penempatan episode sedih di episode 5 itu menurutku sangat-sangat bagus. Episode sedih ada di episode 5 dan menurutku itu lumayan sedih dan aku nangis nontonnya. Dan itu yang kuharapkan dari anime ini. Yang menurutku cukup aneh dan gak penting-penting banget adalah pasangan si cowok rambut putih hacker sama bapak-bapak bodyguard. Itu gak terlalu penting menurutku. Dan kesan yang ku dapat, mereka kayak Deus Ex Machina. Kalau Deus Ex Machina biasanya membawa kemenangan buat karakter utama, di sini Deus Ex Machinanya cuma ngebawa masalah. Karena karakter ini kurang relevan, aku yakin tanpa mereka berdua pun cerita anime ini kalau diubah sedikit aja bisa menjadi lebih baik. Dan ini yang terakhir buat ceritanya. Buat apa bikin cerita lucu-lucu dan penuh ketawa tapi ketawanya nggak ada isinya? Lebih baik episodenya dibangun untuk ngebangun karakter. Selanjutnya Pengkarakteran di anime ini sebenarnya kurang menurutku dan nggak efektif. Ya menurutku ada bagusnya sedikit karena aku bisa simpati sama Hina dan Yota. Ya, tapi tetap aja nggak efektif karena aku merasa nggak simpati sama karakter lain. Seperti yang ku bilang di awal-awal tadi, beberapa episode di anime ini ada yang nggak penting-penting amat. Dan aku ngerasa kalau episode yang nggak penting-penting amat ini bisa dipakai buat membangun karakter tokoh sampingan. Tapi sayangnya, di sini episode-episode itu dipakai kurang maksimal. Seharusnya kalian paham sama maksudku. Anime ini menceritakan banyak orang, tapi aku nggak terlalu simpati ke banyak orang yang ada di anime ini. Aku cuma simpati ke Hina, Yuta, sama Kyoko. Dan udah, itu aja. Sisanya aku ngerasa biasa aja. Kayak kau makan mie ayam tapi nggak pakai daun bawang. Contohnya, ada pas cerita waktu Yuta dan teman masa kecilnya Asura main basket. Itu menurutku kurang ngehook. Dan aku nggak dapat emosinya sama sekali. Dan aku nggak ikut merasa senang sama sekali. Selanjutnya, masalah dari anime ini. Masalah dari anime ini adalah pemasarannya yang dilebih-lebihkan. Dan pakai gimmick Jun Maeda. Yang membuat orang berekspektasi kalau anime ini bakal sedih. Bahkan, Jun Maeda sendiri pun bilang kalau ini akan menjadi karyanya yang tersedih. Aku juga kemakan
hype-nya dan nungguin sedihnya mana. Kok lama munculnya? Jadi aku mulai ngerasa ini nggak pantas untuk dijadikan karya tersedihnya beliau. Orang-orang di sosmed pun ngomong kalau ini pasti bagus karena buatan Jun Maeda. Tapi menurutku ada yang salah. Kalian masih ingat Charlotte? Anime yang awal ceritanya lumayan bagus, tapi endingnya ampas. Karena diras dan akhirnya endingnya kelihatan kentang banget. Itu kenapa di pertengahan episode setelah episode 5 aku mikir kayaknya ekspektasiku ketinggian karena kemakan hype-nya Jun Maeda. Jangan salah, ini anime bagus dan ada bagian sedihnya. Asalkan kalian gak berekspektasi dengan nama Jun Maeda. Dan menurutku sedihnya pun sedih-sedih yang generik gitu. Udah jadi senjata umum. Ada orang tua meninggal lama dan ngasih pesan sebelum dia meninggal. Atau misalnya orang yang hilang ingatan terus mau dibangkitkan ulang ingatannya. Ya jadi emang sedih. Tapi untuk menjadi karya tersedih Jun Maeda, aku nggak setuju sama sekali. Terakhir musik. Yang bisa aku bilang bagus banget dari anime ini bukan ceritanya, tapi musiknya. OST-nya bagus banget. OST-nya yang bisa bikin aku ikut nangis pas denger episode 5. Musik itu juga yang bikin aku nangis begitu dengar pesan terakhir dari Hina. Tapi nggak ada tapinya, ini musik emang bener-bener menyelamatkan ini anime. Kalau musiknya nggak bagus, aku nggak yakin anime ini bakal terselamatkan. Kesimpulannya adalah anime ini adalah anime yang bagus kalau kalian suka slice of life dan nggak kemakan kata-kata orang kalau anime ini adalah anime yang tersedih karya Jun Maeda. Jangan terlalu berekspektasi tinggi sama Jun Maeda karena beberapa karya sebelumnya dia pernah bikin sesuatu yang kurang. Anime ini akan menjadi bagus kalau nontonnya maraton karena kalian bisa skip animenya dan bisa lanjut ke episode berikutnya. Ya udah, mungkin itu aja dulu. Terima kasih udah nontonin video Wibu Lokal. Jangan lupa subscribe Clinson Studio dan klik tombol loncengnya biar kalau kami upload video ada notifnya di HP kalian. Dan jangan lupa juga subscribe juga itu Clinson Live dan nyalakan tombol loncengnya biar kalau kami live stream ada notifnya di HP kalian dan kalian bisa ngeliat aku live stream di sana. Dan kita bakal ngebahas anime-anime. Dan kalian kalau mau dapat info lebih cepat lagi, kalian bisa follow Instagramku di @admin_yami. Dan kalau kalian mau lihat editorku, editor Clean Sound, kalian bisa follow Instagramnya. Ya udah, mungkin itu aja dulu. Terima kasih supportnya Indo Gamers. Stay clean and sound. Dadah. Jangan close videonya dulu. Kalian gak lihat aku lagi pakai baju apa? Wibu Rokaru. Iya, ini adalah merch official Wibu Lokal dari Clean Sound Studio. Oh, kalian gak suka sama warna yang ini karena kalian wibu dan selalu ingin berbeda? Tenang, aku punya solusinya. Dan tada, versi lain dari baju Wibu Rokaru. Sama kerennya, sama wibunya, dan ya, sama harganya. Jangan ngaku Wibu Lokal kalau kalian belum pakai baju Wibu Rokaru. Apalagi bentar lagi bakal banyak event di Jepangan. Mana baju Wibu Lokal kalian? Kalau kalian mau baju Wibu Lokal, buruan ketik di browsermu bit.ly/toko.cs atau klik linknya di deskripsi di bawah. Iya, buruan beli karena stoknya terbatas, dan buruan beli karena aku juga butuh makan. Dan sekali lagi, bit.ly/toko.cs. Di bit.ly/toko.cs isinya bukan cuma baju Wibu Rokaru, ada juga masker Wibu Lokal dan masker Clean Sound serta merch Clean Sound lainnya. Ayo buruan ke bit.ly/toko.cs dan dapatkan baju Wibu Lokalmu sekarang.